Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya ke semangat. Jalan-jalan hanya berdua, ambil belalang di waktu pagi. Karena ucapan salam adalah doa, saya akan ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama, yang kita cintai dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang luar biasa sedikit tidurnya di waktu malam. Bayangkan jam 3 subuh sudah tegur sapa lewat WA. Yang kita hormati bersama, kita cintai Ketua Badan Pembinaan Wilayah Ban Jabar, Ustadz Dr. Hewan Ahmad Ru'yat MSI, beserta Wakil Ketua Ustadz Keretin Subiantoro. Yang kita cintai bersama, pemimpin Jakarta, Gubernur Jakarta serasa Gubernur Indonesia yang prestasinya mendunia, Bapak Anies Rashid Baswedan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami titipkan Indonesia ke pundak Bapak. Rencana besar yang sudah kita putuskan dalam Perkorwil terasa kecil karena di depan kita ada pemimpin Jakarta. Besar karena anggarannya juga besar. Bayangkan 28,8 miliar. Saya jadi kecil tidak merasa besar karena ada gubernur kita di depan kita. Allahu Akbar. Yang kita hormati bersama, anggota DPR RI hadir bersama kita secara online, Bapak Dr. Muhammad Hidayatul Wahid MA, Bapak Mardhani Alisera yang baru saja izin hadir pada acara yang lain, Ibu Ustazah Dr. Kurniasih Mufidayati, Ibu Dr. Anis Biarwati, dan yang hadir bersama kita, setia bersama kita, yang kalau datang ke masyarakat, masyarakat berkumpul minta foto sampai hari ini, yang masih terkenang, Bapak Adang Darajatun, calon gubernur kita tahun 2007. Rasanya kalau dicalonkan kembali masih banyak yang kenal di Padang nih. Yang kita hormati bersama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ustazuna Ustadz Abdul Rahman Suhaimi. Kemudian juga yang saya hormati yang hadir online, Ketua Fraksi DPRD PKS DKI Jakarta, Ustadz Haji Muhammad Arifin, dan para tokoh alim ulama yang hadir bersama kita, baik yang online maupun offline, di antaranya yang terhormat Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, Ketua Dewan Masjid Indonesia, yang terhormat Dr. Samsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI Jakarta, yang terhormat Haji Muhammad Syuknan Miskan LC, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Kiai Haji Nurdin Ahmad, Ketua Pimpinan Wilayah Matlaul Anwar DKI Jakarta, yang terhormat Dr. Atabik Lutfi MA, Ketua Pimpinan IKADI DKI Jakarta, Kiai Haji Muhammad Asirun, Surya NU DKI Jakarta yang hadir secara online, Bapak Sulaiman Rahimin, MUI dan FKUB DKI Jakarta, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, dan tak lupa mitra DPTW Ustadz Syakir Purnomo, Ketua MPW DKI Jakarta beserta jajaran, lalu penasihat kita
Lembaga Yudikatif di DKI Jakarta, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz, yang selalu mengarahkan kita di setiap kesempatan. Dan jajaran para ketua DPD, para ketua bidang beserta jajarannya, ketua DPC, ketua DPRA, seluruh kader dan warga Jakarta yang hadir secara online. Keluarga besar PKS dan warga Jakarta yang saya cintai, kita masih berada di situasi pandemi hari ini yang telah menerpa kita lebih dari 1 tahun, di mana kita dipaksa untuk hidup menyesuaikan diri dengan pola mobilitas dan aktivitas yang baru, yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hikmah yang sangat berharga kepada kita dalam menata kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara kita. Ada banyak kader PKS yang telah kembali ke hadipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari DPP, dari DPW, pengurus DPD, DPC, DPRA, bahkan anggota dewan. Mudah-mudahan yang telah kembali ke hadirat Allah, Allah berikan selalu rahmat dan ampunannya. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan kita yang Allah berikan nikmat kesehatan, semoga Allah jaga kita, Allah sehatkan kita sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, lebih dari setahun pandemi DKI Jakarta ini kita bersama-sama dengan gubernur yang kita cinta, yang kita usung, berusaha bekerja keras mengatasi penyebaran dan penularan virus corona ini. Kasus harian jumlah positif COVID terus dicermati. Pak Gubernur kita siang dan malam bekerja keras, berpikir keras untuk melindungi dan menyelamatkan warga Jakarta. Berbagai kebijakan dikeluarkan, pembatasan kegiatan sosial, perlindungan kecil usaha mikro, kemudian memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona. Data kasus penderita COVID corona makin hari makin berkurang sampai kita keluar dari zona merah. Perlu kita apresiasi kerja Pak Gubernur kita. Mudah-mudahan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berpantun buat Pak Gubernur kita. Jalan-jalan ke Cibubur. Cakep dong bilang. Ulang-ulang. Jalan-jalan ke Cibubur. Terus menggoes sampai Keramat Jati. Selamat untuk Pak Gubernur. Terus melayani dengan ikhlas hati. Keluarga PKS dan warga Jakarta yang saya cintai, visi PKS 2020-2025 adalah menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu anggota PKS khususnya Jakarta tampil di tengah-tengah masyarakat, terdepan dalam mendengarkan keluhan warga Jakarta dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Orang hebat itu selalu menyediakan waktu untuk membantu orang lain meskipun ia bergulat dengan masalahnya sendiri, dan itu cerminan kader-kader PKS. Semata-mata untuk mengimplementasikan hadis Rasulullah Muhammad SAW,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lain. Kekuasaan bukanlah tujuan, tapi kekuasaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan kita berpartai untuk merebut kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu kita mempunyai alat yang efektif untuk melayani masyarakat. Makanya motto kita terus melayani dan membela rakyat. Kita rebut kekuasaan untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Merdeka! Tema Rakerwil tahun 2021 kali ini adalah PKS Rumah Bersama Warga Jakarta. Filosofi rumah, tentu rumah sejatinya merupakan tempat yang dihuni oleh keluarga yang mengakomodir setiap anggotanya, memberikan rasa aman dan nyaman, dipimpin oleh kepala keluarga yaitu seorang ayah, didukung oleh manajer operasional seorang ibu rumah tangga yang seluruh anggotanya berkolaborasi dengan baik untuk mencapai cita-cita mulia baik dunia maupun akhirat. PKS ke depan harus mampu menjadi rumah sekaligus sosok orang tua bagi anggota partai maupun rakyat Jakarta yang memberi rasa aman dan nyaman, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta. Motto kita adalah PKS Rumah bagi Warga Jakarta. Kita bisa membangun Jakarta ini bila kita berkolaborasi bersama-sama. Hilangkan sekat-sekat pikiran yang menghambat, karena seringkali kegagalan berawal dari kelirunya cara berpikir. Kita ingin sukses bersama, maju bersama, bahagia bersama. Sebagaimana tagline yang pernah kita lakukan bersama saat pilkada dulu, maju kotanya, bahagia warganya. Insya Allah sampai tahun 2024 Pak Anies kita kawal, merupakan kewajiban bagi kader PKS ketika mengusung, tidak ada kata selingkuh, tidak ada kata pembohong. Kita akan terus dukung sampai tahun 2022 selesai. Itulah mengapa Jakarta melalui fraksi PKS Jakarta membuka layanan aspirasi bagi seluruh warga Jakarta. Tidak pernah kita tanya dari mana ia berasal, apa agamanya, siapa yang dia pilih saat pemilu kemarin. Semuanya kita layani. Setiap Selasa kita menerima tamu dari berbagai macam lapisan, semata-mata untuk melayani warga Jakarta. Saya ingin berpantun, balok bilah licin untuk kenduri. Cakep. Diam aja. Balok bilah licin untuk kenduri, dimakan rayap di dalam peti. Nyok kita siapin diri melayani rakyat yang sudah menanti. Merdeka! Keluarga besar PKS dan warga Jakarta, sebagai partai pengusung Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, PKS terus mendukung tata kelola pemerintahan yang benar sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah terkait investasi pemerintah daerah pada saham di pabrik minuman keras misalnya. Ini bukan sekedar janji gubernur. Minuman keras merupakan biang keladi kriminalitas. Untuk itu PKS DKI Jakarta meminta kepada gubernur dengan kekuasaannya untuk segera menjual saham minuman keras di PT Delta. Merdeka! Insya Allah kita terus mengawal Pak Gubernur sampai tahun 2022 agar Gubernur pilihan umat ini terus mengedepankan agenda-agenda keumatan. Saya teringat tanggal 20 Juni ketika Pak Gubernur mengundang teritorial dan jaringan. Pak Gubernur bertanya, Pak Herudin, apa itu agenda umat? Saya bilang ada 7 Pak Gubernur. Yang pertama masjid. Masjid kita di Jakarta yang punya surat menyurat resmi IMB
yang punya sertifikat hanya 30%. Kalau tidak diselesaikan dengan segera, khawatir nanti pengganti pemimpin berikutnya orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang tidak takut kepada cercaan masyarakat, dia akan menggusur tempat-tempat ibadah kita. Maka masjid ini masalah yang harus diselesaikan oleh Pak Gubernur kita sampai tahun 2022. Alhamdulillah ketika ada masjid yang akan dibongkar, dapat surat somasi dari sebuah perusahaan di Tebet berbatasan dengan Setiabudi, saya langsung datang ke ruang beliau dan beliau buka pintu kapan saja buat PKS. Lalu saya adukan masjid ini berdiri di atas tanah orang dan segera dibongkar. Pemilik tanah meminta agar pengurus membongkar sendiri. Lalu Pak Gubernur menjamin insya Allah akan diselesaikan dengan baik, dengan aman, dengan adil. Alhamdulillah sekarang masjid itu dibelikan tanah yang baru, dibangunkan 2 lantai, sudah jadi dan sudah terima kunci dengan pengurus yang lama. Ini luar biasa konsentrasi Pak Gubernur kita dalam membela kepentingan umat. Juga banyak yang lain. Masalah kedua, masalah madrasah yang memang ada pilih kasih, yang sekolah sama-sama anak Jakarta, warga Jakarta, sama-sama bayar pajak, tapi yang madrasah dan non madrasah ini ada perlakuan diskriminasi. Ini harus diselesaikan. Mengenai marbot, mengenai musola, pesantren, ormas Islam, ini semua menjadi keinginan warga Jakarta agar hal ini menjadi concern Gubernur kita sampai akhir jabatan tahun 2022. Masih ada waktu Pak Gubernur. Insya Allah kita mengawal karena ini adalah kewajiban kita sebagai partai pengusung. Keluarga besar PKS dan warga Jakarta yang saya cintai, dari pemilu ke pemilu perolehan suara PKS di Jakarta mengalami perubahan yang sangat dinamis. Amanat dari DPP PKS adalah tambah anggota dan tambah suara. Kursi yang ada dicor. Insya Allah amanah dari Habibana sekian kita tadi ya kita harus laksanakan. Kalau enggak kualat. Dari 16 kursi jadi 30 kursi. Insya Allah Allah mudahkan. Allahu Akbar. Merdeka. Kita pernah menang tahun 2004 yang lalu dengan kemenangan 23%. Nampaknya kita bisa mulai sejarah kita dan insya Allah kita wujudkan kembali, kita akan menang tahun 2024 yang akan datang. Allahu Akbar. Program PKS Jakarta yang telah dibahas di Arkarwil meliputi seluruh sendi kehidupan warga Jakarta, baik untuk ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda milenial, ya, tani, nelayan, buruh, tenaga kerja, pelaku usaha yang kecil, menengah dan sebagainya. Ini kita susun secara komprehensif, kolektif bersama-sama dengan seluruh pengurus dan anggota PKS untuk membangun kota Jakarta. Rakerwil tahun ini PKS Jakarta menyiapkan pemimpin yang ada di seluruh level, baik segmen dan komunitas. Sudah saatnya kita tampil di depan berjuang bersama warga Jakarta. Kepemimpinan itu hakikatnya bukan apa yang kita duduki, tapi apa yang kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap ke depan PKS Jakarta terus melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin yang ada di seluruh level, baik tingkat RT, RW dan seterusnya. Tugas kita sebagai pemimpin adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Insya Allah siap semua? Allahu Akbar. Buah papaye di dalam baki, enak diserut di atas nyiru. Meski situasi masih pandemi, pakai siap lahirkan pemimpin baru. Allahu Akbar. Para pemimpin inilah yang akan membawa kemenangan PKS di tahun 2024. Kemenangan yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan melaksanakan kebaikan di tengah masyarakat. Kemenangan yang penuh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
ingin berpantun lagi rasanya. Batang pohon nyari di dusun, kayunya kering gampang patah. Program kerja sudah kita susun, bersama-sama raih kemenangan yang penuh berkah. Allahu Akbar. PKS DKI Jakarta adalah rumah kita. Siapapun kita akan memiliki rumah itu. Siapapun akan merasa nyaman. Siapapun akan menjaga, akan merawat. Siapapun akan pasti mengupayakan untuk bahagia. Meski kadang-kadang berganti antara suka dan duka, namun tak pernah lelah mewujudkan cita-cita. Jakarta adalah rumah kita bersama. Jakarta adalah rajutan mini kebinekaan di Republik Indonesia yang kita cinta. Jakarta politiknya bervibrasi, getarnya mengguncang seluruh Nusantara. Dari Jakarta, teladan kemenangan menjadi harapan bangsa. Rangkaian diskusi online dan offline telah kita lakukan, terus dipacu. Catatan kerja telah digodok, lembaran sejarah kemenangan mulai dirancang satu persatu. Jakarta, rumah kita adalah tempat orang-orang yang merindukan kejayaan. Jakarta, rumah kita adalah jawaban dari orang-orang yang kebingungan melewati duka. Jakarta, rumah kita adalah tempat singgah orang-orang di persimpangan jalan. Jakarta, rumah kita adalah tempat lahirnya para perwira pewaris peradaban. Jakarta, rumah kita tempat berkumpulnya pejuang penegak keadilan. Jakarta, rumah kita bagian lembar sejarah kemenangan bukan hanya untuk Jakarta saja, tapi untuk Indonesia tercinta. Jakarta, rumah kita bukan untuk diisi oleh para penghuni yang mengabaikan, yang menghalalkan segala cara, yang mengabaikan haram dan halal. Jakarta, rumah kita tak berpihak pada yang gandrung mencuri, korupsi, dan demi sebuah kursi. PKS rumah warga Jakarta, napas penghuninya menghembus untuk melayani, nadinya berdenyut untuk membela orang yang terzalimi dari para penzalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelang Ramadan, mari kita siapkan diri. Para sahabat bergembira dengan datangnya Ramadan dengan senandung syahrul Ramadan. Saya minta bantuan istri saya untuk bersama memimpin nasyid Marhaban ya Ramadan. Silakan di depan. Situ aja. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Marhaban, ayo semua. Syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Marhaban ya qadimal an, anta li ghayah magami, biqudumik yanjaliwan wa yazulul ightimam. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban
شهر القيام مرحبا يا قادم العام يا شفاء كل سقام أنت موسم كل إحسان يا مشرف بالدوام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام فيك ينشد كل إنسان للتلاوة والقيام ويصفى كل شيطان ويكبل في المهام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dari Kalibata ke Kampung Sawah, belok ke kiri arah Cilitan. Kalau ada kata yang salah, sepenuh hati mohon dimaafkan. Makan rendang bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrullah wa bin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.